Tapi puji Tuhan, semua sudah teratasi. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan yang sudah menolong kita dengan cara yang ajaib. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti persekutuan doa online yang diselenggarakan oleh PDKK Elsa. Bapak Ibu, mungkin memang kita masing-masing di tempat yang berbeda, tapi hati kita dan urapan serta kuasa Allah itu tidak terbatas oleh jarak, waktu maupun tempat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan untuk lebih mengerti apa sih yang kita harus lakukan di dalam segala aspek kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Sehingga apapun masalah yang terjadi, apapun keadaan kita lebih daripada pemenang. Walk in victory, ya tema malam hari ini. Dan nanti firman akan disampaikan atau dilayani oleh saudara kita, Bro Anselo. Selamat malam, saya kembalikan kepada host. Shalom, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Selamat malam, puji Tuhan senang sekali malam ini kita bertemu kembali melalui layar kecil yang ada di depan kita masing-masing. Walaupun hanya melalui layar kecil, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya yakin nih kayaknya selama pandemi ini banyak yang lebih banyak di rumah kan ya. Pasti banyak yang kurang gerak nih. Nah, malam ini, khusus malam ini, kita mau gerak-gerakin badan kita sedikit. Kita mau menari dan bersuka cita bagi Tuhan. Seperti yang biasa kita lakukan kalau kita persekutuan doa langsung. Iya, semua yang ada di rumah boleh berdiri, mungkin yang lagi duduk boleh berdiri, boleh siapkan jempolnya. Nah, yang lagi sama keluarga, boleh keluarganya diajak biar seisi rumah merasakan sukacitanya. Kita mau siap-siap, kita mau menari bagi Tuhan karena setiap roh Tuhan ada di dalam kita, kita bersukacita bagi Dia. Siapkan jempolnya. Gerakannya 2 ke kanan, 2 ke kiri ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk kita menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya. Kelihatannya masih ada yang belum menari nih, kelihatan dari sini kayaknya ya. Ya, yang belum, yuk bangkit berdiri biar agak keringetan sedikit. Ya, kalau misalnya bingung gerakannya boleh ikutin singer yang ada di belakang 2 ini ya. Mereka malam ini udah siap sekali menari untuk Tuhan. Ya, kita siap-siap yuk, hand, tarik hand. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. 2 ke kanan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ya, lumayan ya. Keringetan dikit kan? Iya, kita siapkan hati kita,
Yang masih berdiri boleh duduk dulu, boleh tenangkan hati. Kita mau masuk ke dalam persekutuan doa kita malam ini. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih bisa berdiri sampai saat ini Tuhan. Kami ada di sini malam ini semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Malam ini Tuhan kami anak-anak-Mu datang. Kami mau datang kepadamu dengan seluruh hati kami, dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Apapun yang menjadi beban, persoalan, apapun yang menjadi pergumulan kami, saat ini kami mau tinggalkan. Kami bawa hati kami sungguh-sungguh untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Karena bagi kami Tuhan hanya Engkau, Tuhan penolong yang setia bagi kami. Apapun saat ini perkara yang kami hadapi Tuhan, apapun persoalan kami, apapun kesulitan kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Kami menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan, kami percaya ketika kami naikkan pujian ini, kuasa dan kasih-Mu mengalir bagi kami. Engkau penolong yang setia di dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan seluruh hati kita, Engkau penolong yang setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya, dengan seluruh hati kami Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Tuhan penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa kami tanggung di dalam Engkau. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama kita nyatakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan seluruh iman kami Tuhan,
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mau selalu percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Kau Allah penolong kami. Naikkan syukur bagimu. Kau Allah yang setia. Kau yang selalu menyertai kami. Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segala syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Bukan hanya Engkau berikan kehidupan yang cuma-cuma Tuhan, tapi juga Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau penuhi setiap kebutuhan kami. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami, tak pernah sekalipun Kau membiarkan kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Saat ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan, boleh di-unmute dan langsung diucapkan syukurnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu sepanjang hari ini, untuk kesehatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami lewati karena kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau senantiasa menganugerahkan iman, pengharapan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya segala perkara, apapun perkara itu Tuhan, kami dapat menanggungnya di dalam Engkau. Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberi kami pertolongan, Engkau yang menyertai setiap langkah kami, Tuhan. Dan Engkau Allah yang begitu setia, yang tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Akui bahwa Engkau Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Engkau sahabat dan penolong bagi kami, Tuhan. Tak ada satu pun, tak ada satu pribadi pun, Tuhan, yang mencintai kami seperti Engkau mencintai kami. Malam ini Tuhan, Kau melihat kami anak-anak-Mu, kami mau masuk lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bawa seluruh keberadaan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan di dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Roh Kudus terus berkarya di hati kami. Kami mau naikkan sembah kami bagi Engkau Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau selamanya. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan seluruh hati kita yang rindu akan Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu Tuhan, ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan hati-Mu Yesus, ku suka sedangkan-Mu Yesus.
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati dan kekuatan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah
ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami setiap saat, setiap waktu Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini Engkau boleh hadirkan Bro Selo di tengah-tengah kami. Kau boleh urapi Bro Selo Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, agar apa yang beliau sampaikan malam ini boleh sungguh-sungguh isi hati Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami, boleh memberkati kami, memberikan kami sukacita, bahkan memberikan sebuah visi bagi kami untuk melakukan perubahan di dalam hidup kami, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan penuntun bagi langkah kami, penerang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah siap. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Kami percaya bahwa malam ini sesuatu akan terjadi di dalam diri kami masing-masing. Kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, oke. Selamat malam, sahabat-sahabat PD Elsa yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah suara saya terdengar jelas? Boleh lambaikan tangan kalau suara saya terdengar. Oke, puji Tuhan. Ya, sahabat-sahabat Elsa yang terkasih, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Seperti biasa, saya nggak akan share screen, maka dari itu, kalau mau belajar firman, bisa siapkan kitab sucinya, bisa siapkan alat tulisnya. Kita sama-sama mau belajar tentang bagaimana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan bukan cuma mau berjalan tanpa visi yang seperti tadi Asri doakan, sungguh luar biasa, bahwa firman adalah sebuah visi atau pewahyuan daripada kuasa Allah. Untuk itu, kita siapkan kitab suci kita siapkan catatan kita buka 1 Korintus 15, ayat yang ke-57, sahabat-sahabat PD Elsa. Tema malam hari ini adalah walk in victory, berjalan di dalam kemenangan. Ya, berjalan di dalam kemenangan. Oke, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 saya bacakan buat sahabat-sahabat Elsa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, ayat 57 dari 1 Korintus 15 bilang begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus, Yesus Kristus, Tuhan kita. Sahabat-sahabat PDL yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dengan satu konsep. Bahwa hidup kita hari ini, perjalanan iman kita hari ini tidak sedang berjalan menuju sebuah kemenangan. Ya, sekali lagi, hidup kita hari ini, perjalanan iman kita hari ini tidak sedang menuju pada sebuah kemenangan. Tetapi kabar sukacitanya adalah saudara dan saya sudah hidup di dalam kemenangan. Ya, bukan lagi menuju, tetapi saudara dan saya sudah hidup di dalam kemenangan. Maka firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, penebusan yang Yesus kerjakan dalam karya salibnya, itu sudah memberikan kita kemenangan. Jadi artinya, posisi kita, hidup saudara, hidup Selo, dan hidup kita semua ini ada di dalam kemenangan. Ya, sekali lagi, kita tidak sedang berjalan menuju kemenangan, tetapi engkau dan aku sedang hidup di dalam kemenangan itu.
Oleh karena penebusan Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena rahmat di atas kayu salib. Nah, ini makna yang harus kita renungkan. Nah, kalau kita bilang kita sudah hidup di dalam kemenangan, artinya apa? Kamu dan aku betul-betul seorang pemenang. Ini nggak bisa didinai lagi. Karena oleh kuasa penebusan Yesus, engkau dan aku ditahbiskan untuk menjadi lebih bahkan dari seorang pemenang. Artinya apa? Untuk menjadi seorang pemenang diperlukan mentalitas seorang juara, seorang pemenang. Untuk hidup berjalan di dalam kemenangan, engkau dan aku harus memiliki mental seorang pemenang. Yang seharusnya kita dapat itu lewat penebusan karya Yesus di atas kayu salib. Tetapi sebaliknya yang kita lihat justru di hari-hari ini, mental pemenang itu hilang. Mental pemenang itu digantikan dengan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang begitu sangat besar. Which is sebenarnya nggak salah kok kalau kita khawatir, nggak salah kok kalau kita takut. Tetapi bagaimana khawatir, takut itu justru menguasai kita, bukan kita yang mengalahkan. Kan tadi dibilang kita nih pemenang, tetapi yang ada kita justru dikalahkan oleh keadaan yang sedang terjadi. Ini nggak boleh sebenarnya, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Makanya saya suka tadi kesaksian di awal bahwa diperlukan iman yang kuat untuk kita dapat menghadapi hari-hari kehidupan kita hari-hari ini. Iman di sini mau bicara soal mentalitas, saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk menjadi seorang pemenang hari-hari ini diperlukan mentalitas. Status aja nggak cukup. Status kita seorang pemenang. Tetapi coba kita lihat, apakah kita memiliki mental seorang pemenang? Apakah kita memiliki jiwa seorang juara? Apakah kita benar-benar mengimani dan mengamini bahwa, saya adalah seorang pemenang? Dan mohon maaf sahabat-sahabat PD Elsa, hanya orang-orang yang punya mental pemenang, hanya orang-orang yang punya iman sebagai orang pemenang, hanya orang-orang yang menghidupi kemenangan yang bisa lihat mujizat di hari-hari ini. Makanya tema Walk in Victory ini adalah seharusnya menjadi sebuah kehidupan kita. Entah di masa pandemi atau di luar masa pandemi. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, hidup saudara dan saya tidak tergantung kepada sebuah keadaan. Hidup saudara dan saya tergantung kepada rahmat kasih karunia Allah dan tentunya karya kita. Sekali lagi, hidup saudara dan saya tidak tergantung kepada keadaan yang sedang terjadi di luar. Mau pandemi kek, mau keadaan habis pemilu di Amerika kek, yang katanya habis pemilu Amerika keadaan akan lebih baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup saudara, hidup selo tergantung kepada kasih karunia Allah. Yang pertama. Dan yang kedua, tergantung kepada usaha kita untuk menghidupi kemenangan ini. Ibaratnya, kalau saya katakan, kita ini juara bertahan gitu. Bukan dalam proses berebut juara, no. Saudara dan saya udah jadi juara. Tetapi mempertahankan gelar ini loh yang susah. Mempertahankan mentalitas seorang pemenang ini yang nggak gampang. Dan kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini sudah akan selesai. Walaupun kita dengar ada begitu banyak kabar baik yang mengatakan bahwa vaksin akan segera keluar, syukur kepada Allah. Tetapi sekali lagi, mentalitas seorang pemenang, daya juang seorang pemenang, endurance seorang juara, itu harus saudara dan saya miliki. Nah, malam hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki mentalitas seorang pemenang. Ya, saya coba bagi share ini sama sahabat-sahabat Kristus. Poin yang pertama, saudara bisa buka di Mazmur 82 ayat Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12. Kita baca sama-sama. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat selanjutnya, ya Tuhan Allah
ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jadi poin yang pertama, sahabat-sahabat Elsa, yang harus kita miliki supaya kita bisa hidup berkemenangan bukan cuma satu titik, satu saat, satu momen, tetapi seterusnya. Di situ dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 12, orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi poin pertama supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kemenangan, berjalan dengan tidak bercela. Ya, berjalan dengan tidak bercela. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, kalimat hidup tidak bercela dituliskan dengan walk uprightly. Berjalan dengan tidak bercela. Artinya apa? Uprightly ini bicara soal integritas, bicara soal kebenaran yang utuh, kebenaran yang penuh, kebenaran yang komplit. Sama seperti Yohanes 15 ayat 5 dengan jelas katakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak. Artinya apa? Integritas, integral, bersatu dengan Tuhan Yesus. Menyatu dengan Tuhan Yesus. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita pun akan belajar untuk menghidupi kekudusan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Dan catat baik, kekudusan tidak hanya bicara hal-hal yang rohani, tetapi kekudusan bicara lebih dari sekedar yang kita kotak-kotakan. Wah, kalau bicara kekudusan itu bicara soal pelayanan, soal ya yang sifatnya rohani lah. Tetapi kalau pekerjaan, perkataan, no, nggak bisa. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh kehidupanmu. Artinya apa? Kekudusan untuk menyatu dengan Allah bicara soal seluruh hidup saudara. Pikiran saudara, perkataan saudara, sikap hidup saudara, pekerjaan saudara, itu harus nyatu sama Tuhan. Nggak bisa enggak saudara terkasih dalam Tuhan. Nggak bisa kita kotak-kotakan. Kita hanya akan terlihat benar waktu kita pelayanan. Kita akan terlihat benar waktu kita hidup di melayani di paroki. Kita akan terlihat lebih kudus waktu kita pelayanan di Elsa. Nggak bisa, saudara. Berintegrasi menjadi satu dengan Tuhan. Seharusnya akal budi, pikiran, perkataan, perbuatan, kehendak, tingkah laku, semuanya nyatu dengan Tuhan. Karena sesungguhnya itulah saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan. Saya nggak akan pernah capek untuk membagikan hal ini. Tujuan kekristenan bukan cuma soal engkau melayani sifat-sifat, melayani dalam lingkup gereja, tetapi menjadi Katolik yang utuh, menjadi Katolik yang benar, menjadi Katolik yang berintegrasi dengan Tuhan. Menjadi Katolik yang asik itu adalah bagaimana karakter kita diubah untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Roma 8 ayat 29. Itulah ciri-ciri orang yang tidak bercela. Menampilkan wajah kerahiman Tuhan. Menampilkan karakter Allah. As simple as that. Di tengah keadaan seperti ini, karakter Allah itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22-23. Itu karakter Allah. Itu yang harus saudara dan saya tampilkan hari-hari ini. Itulah ciri orang yang tidak bercela. Itulah ciri orang-orang yang berjalan dengan mentalitas seorang pemenang. Hidupnya penuh kasih, penuh damai. Masalah boleh ada, saudara. Tetapi jangan sampai kita dikalahkan oleh masalah. Jangan sampai masalah merebut damai sejahtera saudara dan saya. Merebut sukacita saudara dan saya. Karena sesungguhnya hal yang terbesar, mujizat terbesar saudara dan saya sudah alami kok. Jadi kalau cuma masalah saudara, mari belajar untuk melihat bukan dengan cara pandang kita. Mari kita coba melihat seturut dengan cara Allah melihat. Kita sudah terima mujizat ilahi yang Allah berikan. Kemenangan sejati lewat penebusan karya terbesar daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Masalah boleh ada. Justru kalau kita nggak punya masalah, hidup ini nggak ada tantangannya gitu, nggak ada challenge-nya gitu. Justru masalah mendidik saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masalah membuat saudara dan saya menemukan arti kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Masalah membuat saudara dan saya dapat memaknai cinta Tuhan.
Mujizat bukan bicara soal Allah menyelesaikan persoalan kita. No. Iman Katolik berbicara bagaimana kehadiran Tuhan di tengah apa yang saudara dan saya alami, itulah mujizat. Jadi kita nggak boleh salah kaprah, karena seringkali mentalitas seorang pemenang ini diuji pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Waktu berkat, waktu mujizat kesembuhan terjadi, itu baru dikatakan kita menang. No. Kemenangan adalah waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, dan kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Yesaya 29 ayat 13 bilang begini. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oh, hati-hati saudara. Jangan sampai kita bukan tertipu, tapi terjebak. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya rohani, tetapi hidup kita tidak di dalam pimpinan roh. Seakan-akan rohani, tetapi hidup kita sesungguhnya tidak dalam pimpinan roh. Nah, ini bahaya yang sesungguhnya. Padahal waktu kita percaya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, seharusnya kita menjadi utuh, kita menjadi komplit, kita belajar untuk disempurnakan oleh Roh Allah. Tetapi banyak orang tidak melangkah, tidak berjalan dengan kesatuan dengan Allah. Saudara hati-hati. Saudara hati-hati. Integritas dengan Allah itu bisa gampang sekali terlihat justru di tengah keadaan seperti ini. Saudara dan saya nggak bisa pura-pura, saudara dan saya nggak bisa menutupi segala sesuatu. Tapi saudara dan saya akan terlihat apakah Roh Allah betul-betul bekerja. Bukan waktu saudara ada di Zoom meeting PDLSA ini, tetapi waktu engkau ada dalam keluarga, waktu engkau ada dalam pekerjaan, disitulah akan terlihat apakah Roh Kudus benar-benar bekerja. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang Tuhan kehendaki. Apakah pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Pekerjaan kita menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar berjalan dengan hidup tidak bercela. Saudara, saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak cobaan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat saudara dan saya serong kiri, serong kanan, tidak fokus sama Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat PDLSA. Ayo, menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Menjadi satu kesatuan integral di dalam Kristus. Allah kita kudus, maka kekudusan Allah melingkupi setiap kita. Saudara dan saya mengalami banyak rahmat mujizat dalam gereja Katolik. Sakramen adalah tanda kehadiran Tuhan. Walaupun betul kita belum bisa berekarisi secara real, secara langsung, tetapi ada jalan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Komuni batin. Jadi kita lebih masuk ke dalam keintiman yang lebih dalam lagi. Masuk dalam kerinduan yang lebih tajam lagi. Masuk kepada sebuah harapan yang lebih kuat lagi tentang kehadiran Tuhan. Saya bilang hari-hari ini bukan hari-hari musibah loh saudara. Tetapi hari-hari ini adalah waktu di mana Tuhan mau menyatakan rahmat-Nya lebih besar lagi pada hidup saudara dan saya. Tetapi hanya seorang yang punya mental seorang juara, hanya seorang yang punya mental seorang pemenang yang mampu melihat semua hal. Itu poin yang pertama, saudara terkasih Tuhan. Poin yang kedua, Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan bilang begini. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi poin yang kedua untuk dapat berjalan dalam kemenangan setelah tadi kita dapat berjalan dengan tidak bercela. Poin yang kedua adalah berjalan dengan kerendahan hati. Karena Yesus yang ajarkan orang yang rendah hati jiwanya akan tenang. Saudara di luar lagi chaos kok, keadaan lagi nggak seperti yang kita harapkan. Tetapi bukan berarti kita tidak tenang menjalani hidup ini. Kita
Memiliki rasa takut itu wajar. Tetapi kalau kita sampai ketakutan, kita memiliki rasa khawatir itu sangat manusiawi. Ya, menjadi manusia rohani bukan berarti tidak memiliki perasaan. Nah, seringkali yang saya menemukan ada begitu banyak orang-orang rohani aslinya takut tapi nggak mau mengakui ketakutannya. Nah, tapi justru di situ masalahnya. Banyak orang kehilangan imannya bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong, tetapi karena hal-hal yang seperti ini. Faktor-faktor psikologis yang seperti ini. Saudara, it's okay kalau engkau takut. Saudara, it's okay kalau kau khawatir. Tetapi nggak okay kalau kamu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Makanya Yesus ajarkan, kalau kita mau hidup dengan kerendahan hati, jiwamu akan tenang. Orang yang jiwanya tenang, dia dapat berpikir, saudara. Orang yang jiwanya tenang, dia dapat merasakan lebih baik lagi. Orang yang jiwanya tenang, dia dapat melihat jauh ke depan. Karena ya itu tenang, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Bukan berarti orang yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera nggak punya masalah. Mereka punya masalah, tetapi they know how to respond. Mereka tahu cara meresponnya. Makanya Yesus ajarkan, berjalanlah dengan kerendahan hati. Berjalanlah dengan kerendahan hati. Orang yang berjalan dalam kerendahan hati, mereka akan mampu melihat mujizat. Saya pernah bilang kalau nggak salah di PD Elsa, air selalu mencari titik yang terendah. Ya, tapi ini nggak bicara soal air selalu mencari titik yang terendah. Urapan Tuhan selalu mencari orang yang rendah hati. Kuasa Tuhan selalu mencari orang yang rendah hati. Bukan rendah diri ya. Bukan rendah diri. Tapi orang yang rendah hati. Karena disitulah kuasa Allah penuh. Karena disitulah kuasa Allah penuh, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang berjalan dalam kerendahan hati membuat kita bisa melihat pintu-pintu mujizat terbuka. Kerendahan hati adalah sebuah sikap, sebuah penyadaran akan hadirnya Tuhan. Kerendahan hati adalah sebuah sikap, sebuah mental di mana kita memerlukan Tuhan. Kerendahan hati adalah sebuah iman yang berharap kepada kasih karunia Allah. Sekali lagi, kerendahan hati adalah iman yang berharap kepada kasih karunia Allah. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu dimulai dari kerendahan hati. Kalau kamu memiliki iman yang punya pengharapan akan kasih Tuhan, miliki kerendahan hati. Bunda Maria adalah teladan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Bagaimana engkau tahu? Kalau kita bilang Bunda Maria menerima kabar sukacita, sesungguhnya kabar sukacita buat kita, tetapi Bunda Maria, dia kaget kok, dia shock kok. Orang belum bersuami, tetapi tiba-tiba harus mengandung oleh karena rahmat Roh Kudus. Tetapi saudara bisa lihat bagaimana Bunda Maria menjalani karya Allah ini dimulai dengan kerendahan hati. Lukas 1 ayat 38 kalau nggak salah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kerendahan hati adalah awal dari sebuah kemenangan. Karena orang yang rendah hati, dia siap dibentuk. Orang yang rendah hati siap diproses. Orang yang rendah hati siap untuk terima masukan. Orang yang rendah hati siap untuk menerima rahmat Tuhan. Coba bayangkan kalau seorang atlet merasa dirinya hebat, dia tidak mau mendengar nasihat pelatih, dia tidak mau ikut latihan. Nah, kapan jadi juaranya? Tetapi kita belajar, seorang atlet yang mau belajar untuk rendah hati, terima masukan dari orang lain, terima masukan dari head coach-nya, terima masukan dari ahli gizinya, supaya dia terima asupan-asupan. Saudara, engkau akan jauh lebih mudah untuk menjadi seorang pemenang. Saya dulu main basket. Dan salah satu klub kesukaan saya adalah Los Angeles Lakers. Dan tahun ini LA Lakers juara ke-17 kali NBA di Amerika. Nah, saya tonton latihannya. Saudara. Masya ampun. Latihannya itu berat banget. Berat banget. Dan ini di Los Angeles Lakers, ini ya mungkin beberapa dari sahabat bingung gitu ya. Tapi saya coba ceritakan aja. Di Los Angeles Lakers ini ada seorang mega bintang.
seorang mega bintang yang namanya LeBron James. Dia udah juara 3 kali. Sebelum dia pindah ke LA Lakers, dia udah juara 3 kali NBA, dia punya cincin. Tetapi latihannya sama dengan tim yang lain. Bahkan dia lakukan extra miles, dia lakukan latihan lagi untuk membentuk kemampuan shootingnya, untuk membentuk kemampuan untuk menembak 3-point-nya, untuk belajar teknik taktik dari seorang pelatih. Dia do extra miles. Saudara, saya coba bayangkan kalau LeBron James ini, dia sok jago gitu. Gue kan udah punya cincin juara 3, lu ikutin gue aja deh. Ini mas standar lah, udahlah head coach, nggak usah kasih masukan. Gue udah tahu kok, gue udah juara 3 kali. Saya yakin dia nggak akan juara ke-4 kali. Seorang mega bintang mau belajar untuk membuka diri, untuk mendengarkan nasihat pelatih. Saya juga nonton itu, dia punya jaga ketat dietnya gitu ya. Wah, dietnya parah banget. Dan dia ikuti. Datang latihan, tepat waktu, pulang latihan, bahkan dia datang lebih dulu, pulang lebih akhir untuk membentuk cara dia menembak, untuk membentuk kesatuan hati sesama tim. Itu berawal dari kerendahan hati. Saudara, hidup engkau dan aku untuk dapat berjalan dengan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Salah satunya adalah lewat kerendahan hati. Mau mendengar suara Tuhan. Mau mendengar visinya Tuhan lewat kuasa firman-Nya. Mau mendengar masukan-masukan dari sahabat-sahabat yang membangun ya. Saudara, sahabat-sahabat yang membangun. Komunitas yang membangun, saudara sangat perlukan. Elsa, saudara sangat perlukan supaya masukan-masukan baik, dukungan-dukungan doa dari sahabat-sahabat terkasih itu akan mendukung supaya kita kuat. Kita nggak bisa sendiri, saudara. Kita perlu Tuhan, kita perlu sahabat seiman, rekan sekerja Allah. Kita perlu itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Berjalan dengan hidup kudus, tidak bercela, dan berjalan dengan kerendahan hati akan memampukan kita untuk menjadi juara-juaranya Tuhan. Kalau kita balik ke ayat yang tadi, saudara terkasih dalam Tuhan, saya sebentar lihat. Di 1 Korintus 15 ayat 58 sekarang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayatnya bilang gini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang berintegritas, orang yang rendah hati, dia akan dapat berdiri teguh, jangan goyah. Dan dia akan selalu mau usaha di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini bukan cuma soal pelayanan, tetapi pekerjaanmu, bisnismu, apa yang kau lakukan untuk engkau hidupi supaya engkau dapat berkat dari sana. Itu bicara soal pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan bukan cuma soal pelayanan, tetapi your daily activity, kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, keadaan finansialmu harus giat, saudara. Kita nggak boleh lemes-lemes, kita nggak boleh, ya you know lah. Makanya di situ dikatakan, jangan goyah. Jangan gampang baper, jangan gampang kecewa. Jatuh sekali, bangkit 3 kali. Bukan soal jatuhnya, tetapi mau nggak kita bangkit. Karena seorang juara, itu bukan ditentukan pada gelanggang pertandingan waktu dia menjadi juara. Tetapi persiapannya, di balik semua itu. Nah saudara dan saya, kita sudah menjadi seorang juara. Engkau dan aku sudah menjadi seorang juara. We are the champion, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi apakah mentalitas seorang juara bertahan kita miliki? Karena begitu banyak juara, coba juara sekali and then dia hilang. Kenapa? Mereka nggak punya mental. Mereka nggak punya attitude. Mereka nggak punya kedisiplinan seorang juara. Nah kita beda. Kita beda, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki ini. Dan ini perlu diperjuangkan setiap hari. Nggak cuma saudara leha-leha, and then, ya udahlah, Tuhan beserta kita. And then, udahlah kita, ya udah, seperti Bapak tadi cerita, keluar nggak usah pakai masker. Wah, percaya perlindungan kasih karunia materai keselamatan. Ya saudara, mah kena aja. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman sudah kita miliki dari penebusan karya Tuhan. Tetapi we must do something untuk
meraih apa yang saudara dan saya cita-citakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, walk in victory is our part. Itu seharusnya jadi bagian hidup kita. Walk in victory is our daily activity. Seharusnya. Dan saya coba bilang, hanya orang yang memiliki mental seorang pemenang, hanya seorang yang memiliki attitude seorang juara yang mampu menghidupi kehidupan ini. Dan tadi kita sudah belajar, kehidupan berjalan dengan integritas, berjalan dengan kerendahan hati, membuat engkau dapat berdiri teguh, tidak goyah, dan bergiat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini kita akan lihat bagaimana effort saudara, usaha saudara yang berkenan dan diberkati Tuhan, itu akan membuat saudara dan saya terus naik, tidak turun, membuat saudara hidup dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Bagaimana kuasa roh Allah yang ada dalam diri saudara memberkati pekerjaan saudara, sehingga saudara bukan lagi ekor, tetapi Tuhan akan menjadikan engkau sebagai kepala. Dan bagaimana kuasa roh ilahi yang ada dalam diri kita, dengan integritas, dengan mental rendah hati, saudara akan Tuhan bawa naik, bagaikan Raja Wali yang terus berjuang, terus terbang untuk menembus awan dengan mentalitas seorang pemenang. Walk in victory is me. Walk in victory is you. Walk in victory is ours. Roh Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya kembalikan pada host. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena malam hari ini kita diberi Tuhan kesempatan untuk berefleksi lagi di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap, bagaimana mental kita, bagaimana keberadaan diri kita sebagai seorang pemenang. Ya, bukan mencari untuk menang, tapi sudah menang, mempertahankan, ya, mempertahankan status kita sebagai pemenang. Terima kasih banyak Selo, ini tadi saya sempat catat, ya, hal-hal yang dapat membuat kita untuk terus berjalan dalam kemenangan atau mempertahankan kemenangan itu adalah berjalan dengan tidak bercela. Kemudian punya mentalitas seorang pemenang dengan karakter Kristus, Galatia 5 ayat 22-23 tadi. Kemudian kita berjalan dengan kerendahan hati. Jadi ada dua, ya, berjalan dengan tidak bercela, berjalan dengan kerendahan hati. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Selama Tuhan memberi kita waktu, kita belajar bersama-sama supaya kita terus boleh ada di dalam jalan kemenangan itu dan tetap menjadi seorang pemenang. Amin. Amin. Nggak ada yang jawab. Amin. 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 Ya. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya harus minta siapa nih Pak Paulus untuk berdoa, Pak? Sebelum pengumuman, ya Pak Paulus Budiono yang berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa tadi. Juga penyertaan-Mu kepada Bro Selo. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang ditaburkan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau memimpin kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau Allah selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Evi.
terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan bacakan pengumuman buat kita ya malam hari ini. Persekutuan doa online. Ya. Pengumuman yang pertama, persekutuan doa online akan diadakan minggu yang akan datang tanggal 18 November 2020 pukul 19.30 dengan tema kehidupan di tempat lain. Nanti firman akan dilayani oleh Ignacia Bernadette Maringka ya dari PDKK Maria Kusuma Karmel. Jadi Bapak Ibu daripada bertanya-tanya, dengar sana, dengar sini, ya ada hantu apa enggak, daripada tebak-tebak buah manggis, mendingan ikut PD online deh. Minggu depan supaya dapat jawaban yang sebenarnya, ya. Kemudian tanggal Rabu, tanggal 25 November, jadi 2 minggu yang akan datang dari sekarang, itu akan ada persekutuan doa online juga, misa ulang tahun Elizabeth Ministry yang ke-39 tahun. Nah, misa ini akan dipersembahkan oleh Monsinyur Antonius Subianto Benjamin, OSC, ya. Bapak Ibu tahu kan siapa ini? Nggak tahu Bu Evri? Oke, ini adalah Bapak Uskup dari Keuskupan Bandung, ya. Jadi Bapak Ibu boleh hadir dalam PD ini. Kami sangat mengharapkan kehadirannya. Nah, kemudian untuk Rabu 3 minggu yang akan datang setelah hari ini, tanggal 2 Desember 2020, jamnya tetap sama ya, 19.30 dengan tema berani karena benar. Ya. Jadi selama ini orang bilang, ya saya berani, soalnya saya benar. Nah, kita buktikan saja sesuai mana nanti akan disampaikan atau dilayani oleh Ibu Admin Riyadi dari komunitas Santo Thomas. Ya, jadi demikian yang kami bisa sampaikan untuk pengumuman persekutuan doa kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bila Bapak Ibu merasa bahwa ada sukacita, ada kerinduan, Bapak Ibu rindu untuk memberi, menabur ya, kita bilang itu, iya supaya Elsa bisa tetap mengadakan PD online, silakan Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu tergerak dan digerakkan oleh Tuhan, silakan boleh memberikan persembahan kasih untuk mendukung pelayanan PDKK Elsa ke ini nih, ada di sini ya, Bank BCA, dengan nomor rekening 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi. Sekali lagi, nomor rekeningnya silakan dicatat 8760603636 atas nama Riani Hapsari Nawawi. Terima kasih. Dan sekarang saya berikan kesempatan untuk adik saya Astri yang akan menyampaikan sedikit pengumuman mengenai tadi yang ada di latar belakangnya Selo dan Astri itu ya, mengenai UWC. Apa tuh UWC? Nah, biarin Astri yang jelasin. Silakan Astri. Iya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih untuk kesempatannya malam ini Bapak Paulus untuk boleh menyampaikan informasi ini. Malam ini Astri hadir di sini untuk memberikan informasi bahwa FKP 3 BPK PKKKAJ kembali mengadakan Unlimited Worship Conference 2020 yang tahun ini karena kondisi saat ini akan diselenggarakan secara virtual atau online seperti sekarang gitu. Dan ini tuh terbatas hanya untuk 1.000 orang. Nah, akan diadakan pada tanggal 28 November 2020 jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ya, selesainya malam lah. Jadi seharian itu kita pastinya akan ada praise and worship yang akan dibawakan oleh tim pujian dari beberapa kota di Indonesia. Kemudian akan ada conference, sesi-sesi yang akan dibawakan oleh 4 orang Romo. Yang pertama Romo Laurentius Tueng, seperti di flyer, Romo John Bunai, Romo Eko Wahyu, dan juga Romo Andang Binawan.
Kemudian akan ada perayaan Ekaristi Konselebrasi bersama 3 orang Romo, yaitu Romo Kris Purba, Romo Edi Mulyono, dan Romo Hari Liong, yang akan disiarkan secara live streaming dari Gereja Katedral Jakarta. Kemudian acara puncaknya kita terus memuji dan menyembah Tuhan lewat Worship Night bersama dengan tim dari Service Day. Selain itu akan ada kesaksian atau sharing dari seorang public figure yang pastinya akan menginspirasi kita. Kemudian akan ada soprano performance, ada saxophone performance, ada gospel magician, dan juga ada komika yang akan membuat kita larut dalam tawa. Wadaw, boleh juga nih bahasanya. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, boleh langsung ke nomor-nomor yang ada di flyer. Ada 3 orang di flyer. Nah, nanti mungkin aku minta tolong Pak Paulus nanti akan distribusi flyernya melalui grup ya. Boleh daftar melalui 3 orang itu. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar, teman-teman yang mendaftar akan diberikan link untuk mengakses tayangan live-nya pada hari H. Jadi pastikan Bapak Ibu dan teman-teman semua mendaftar dan mendapatkan link-nya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 22 November 2020 atau kalau kuotanya sudah penuh 1.000 orang. Iya, jadi ditunggu pendaftarannya, ditunggu kehadirannya di Unlimited Worship Conference 2020. Terima kasih sekali lagi Pak Paulus untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Astri untuk pengumumannya. Semoga kita semua yang hadir dalam PD Online malam ini bisa juga bergabung ya Bapak Ibu. Juga yang di YouTube, sorry ya, yang Zoom dan yang ikut di YouTube. Kita boleh gabung sama-sama ya untuk ikut dalam Praise and Worship yang tadi Astri bacakan. UWC ya, Unlimited Worship katanya. Oke lah ya. Segera mendaftar. Dan nanti dari bagian Humas PDKK Elsa akan bantu juga share ke nomor HP Bapak Ibu kalian. Ya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan serahkan kepada host. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Iya, terima kasih Bro Selo untuk firman-Nya malam ini. Sangat menguatkan kita semua. Kita mau tutup persekutuan doa kita malam ini. Mari kita siapkan hati kita. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Malam ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu malam ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami terima malam ini Tuhan, hal-hal baik yang kami dengar, terus ada di dalam hati dan pikiran kami, terus kami jadikan penuntun di dalam langkah-langkah kami Tuhan. Agar kami terus berjalan di jalan-Mu, agar kami terus dekat dengan Engkau Tuhan, dan menjadi anak-Mu yang benar. Kami berdoa malam ini Tuhan untuk Bro Selo yang sudah Engkau hadirkan melalui Zoom dan YouTube malam ini. Tuhan terus berkati kehidupannya, Tuhan terus berkati pelayanannya, apapun yang dia lakukan Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu adalah menjadi tujuan utama selalu baginya. Lindungi dan berkati juga keluarganya Tuhan, kerinduan-kerinduan hatinya. Kami percaya Engkau akan menjawab segala kerinduannya tepat pada waktu-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk malam ini. Biarlah malam ini tidak berakhir sampai di sini aja Tuhan, tapi kami mau terus, hati kami terus memuji dan menyembah Engkau di dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan minggu depan kami boleh hadir kembali, bukan hanya sendiri, tapi kami membawa keluarga kami membawa sahabat-sahabat kami membawa semua orang-orang yang kami tahu rindu sekali akan Engkau Tuhan, rindu akan kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam kami mencintai dan mengasihi Engkau.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu seluruhnya akan terus Engkau berikan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, kita tutup persekutuan doa kita malam ini dengan mengangkat pujian ini yang menjadi doa kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Sampai bertemu kembali di persekutuan doa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Elsa. Terima Terima kasih, kasih, Shalom. Shalom. Halo, si Caroline. Tuhan berkati semuanya ya. Iya. Dan sehat. Nah, foto bersama. Foto dulu. Foto dulu yuk. Foto. Semuanya nyalain kamera. Nah, saya hello dulu YouTube, saya stop ya. Bye-bye. Ayo.